Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 25 Maret 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, kebakaran kembali terjadi di kota Masohi, satu ruko ludes dilahap api. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Masohi, Maluku Tengah, Senin 25 Maret 2024. Kali ini satu unit bangunan ruko dan kafe ludes dilahap si jago merah setelah sebelumnya api menghanguskan satu unit rumah warga di RT 12, Kelurahan Lesade. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak seisi bangunan dilahap si jago merah hingga ludes terbakar. Insiden naas ini dikabarkan terjadi sekitar pukul 1 dini hari. Dijelaskan penyebab atau pemicu kebakaran terjadi karena adanya arus pendek atau korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan tersebut. Beruntung kata dia, api tidak sampai merembes ke rumah warga yang ada samping kiri, kanan, dan belakang ruko tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Ya Allah, Kafe Ara tabakare, Bu Reni pun tanpa usaha. Haji Ima pun rumah ya Allah, kasihan nih. Ya Allah, Kafe Ara tabakare, Bu Reni pun tanpa usaha. Haji Ima pun rumah ya Allah, kasihan nih, Abi. Tribuners, kebakaran ruko dan kafe di Masohi, total kerugian capai 2,5 miliar rupiah. Insiden kebakaran yang menghanguskan satu unit ruko dan kafe di Jalan Abdullah Solisa, Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Senin 25 Maret 2024 dini hari menyebabkan seisi bangunan hangus tak tersisa. KBO Reskrim Polres Maluku Tengah Ibda Cakra M. Arafat mengatakan estimasi kerugiannya dari kebakaran ini mencapai 500 juta rupiah, sedangkan untuk bangunan ruko itu sendiri sekitar 2 miliar rupiah. Tempat yang sama, Ismail, pemilik kafe Ara yang juga terdampak, membenarkan pernyataan pihak kepolisian. Dia menyebutkan seluruh perabot kafe ludes termasuk satu unit mesin percetakan baliho dan satu unit kendaraan roda 2 hangus dilahap api. Insiden naas yang menimpa bangunan milik H. Amir dan kafe milik Ismail itu dikabarkan terjadi sekitar pukul 1 dini hari. Dituturkan kurang lebih 10-15 menit setelah api mulai membakar bagian belakang bangunan, dirinya langsung mendatangi kantin pemadam kebakaran. Maksud kami kantor pemadam kebakaran atau Damkar di kantor Satpol PP setempat dan langsung mendapat respon petugas Damkar. Sebelum datang Damkar, warga sempat terus menghalai api agar tidak merembes bangunan yang lain dengan menggunakan alat seadanya. Tak lama setelah itu, datang satu unit damkar dan mobil tangki air dari perusahaan daerah air minum. Setengahnya saya sampai karena pas mundur sini semprot tadi
Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners dilaporkan hilang wanita 73 tahun di Lesluru, Maluku Tengah ditemukan tewas di hutan. Seorang perempuan berumur 73 tahun asal desa Trana, Kecamatan TNS, Maluku Tengah, ditemukan sudah tak bernyawa pada Minggu 24 Maret 2024. Adalah Robeka atau Mama Beka Lesu Tutkei berumur 73 tahun. Warga desa Trana ini ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di hutan desa Trana, Kecamatan TNS pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Warga Lesluru ini sebelumnya oleh pihak keluarga melaporkan korban sudah tidak kembali ke rumah selama 3 hari. Informasi yang berhasil dihimpun tribunambon.com, korban secara resmi dinyatakan hilang sejak Jumat 22 Maret 2024 pagi sekira pukul 10 waktu Indonesia Timur. Menurut keterangan warga setempat, korban terakhir kali dilihat saat sedang ada pekerjaan rehab rumah keluarga korban di negeri Trana. Saat itu korban juga masih ikut mengantar makanan untuk makan bersama selama pekerjaan rehab rumah. 3 setelah kabar kehilangan korban, baru ada kabar penemuan mayat perempuan di desa Trana tersebut. Dari keterangan salah satu saksi, Abe Yaso, menerangkan bahwa sebelum ditemukan awalnya dirinya bermimpi didatangi korban. Kabar penemuan korban ini lalu diberitahukan kepada Pendeta Rido Pelupesi, warga negeri Trana. Keduanya memastikan yang ditemukan tersebut adalah korban. Terhadap penemuan ini, keluarga korban memutuskan untuk segera memakamkan jenazah korban. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang turut membantu pencarian korban selama 3 hari. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Jatuh dari atas kapal, tim SAR gabungan lakukan pencarian terhadap ABK KM Alistia Utama. Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpol Airut Polres Tual bersama Tim Search and Rescue atau SAR gabungan melakukan pencarian korban kecelakaan laut. Upaya menyelamatkan memasuki hari pertama sejak kejadian yang terjadi pada Minggu 24 Maret 2024 pukul 9 pagi. Kasat Pol Airut Polres Tual Ibtu Sunardi dalam keterangan persnya menjelaskan, korban yang diketahui bernama Helmi Baktiar merupakan anak buah kapal atau ABK pada KM Alistia Utama, mengalami kecelakaan saat berada di atas kapal. Begitu menerima laporan, Pol Airut Polres Tual bergerak cepat dengan menggelar pencarian bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Bakamla, Direktorat Pol Airut Polda Maluku, dan Satpol Airut Polres Tual. Tim gabungan itu berjumlah 8 orang yang terdiri dari Basarnas 4 personil, Direktorat Pol Airut Polda Maluku 1 personil, Satpol Airut Polres Tual 2 personil, kemudian Bakamla 1 menuju titik koordinat kejadian.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Air sungai yang bersih dan jernih kini terancam karena aktivitas pembuangan sampah. Aliran Sungai Lapiaso, Desa Waiheru, Kota Ambon, yang dulunya seringkali dipakai warga untuk mandi dan mencuci, kini juga dipakai untuk tempat pembuangan sampah. Dari pantauan tribunambon.com Minggu 24 Maret 2024, sampah-sampah itu menumpuk di sungai, sampai memunculkan bau tak sedap. Bukan hanya itu, tumpukan sampah nampak merusak sungai yang masih bersih dan jernih. Sebagian besar dari sampah tersebut adalah sampah plastik yang berupa kemasan makanan, minuman, dan sampah rumah tangga. Menurut seorang warga setempat, Firman, sampah-sampah yang menumpuk di sungai itu adalah buangan dari warga sekitar. Ini dikarenakan mereka tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang memadai di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa seharusnya pemukiman di dekat aliran-aliran sungai perlu menyediakan tempat pembuangan sementara atau TPS agar sungai sejatinya dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu ia berharap agar pemerintah terkait untuk bagaimana menyediakan TPS di area bantaran sungai. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 25 Maret 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa, dan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah bagi saudara Muslim di Kota Ambon yang menjalankan. Selamat loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi